Bapak bantu saya untuk menjadi jenderal seperti Bapak Prabowo Subianto. Saya ingin menjadi presiden atau jenderal tentara. Bantu saya, Pak. Jumat pagi tanggal 24 Oktober tahun 2025, suasana di Sekolah Rakyat Cirebon mendadak lebih riuh dari biasanya. Dari kejauhan, deretan guru berbaris rapi di halaman sekolah yang terletak di Jalan Pronggol nomor 19, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Anak-anak di kelas mulai menanti kedatangan tamu istimewa yang selama ini hanya mereka dengar dari televisi. Tamu itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Ia datang meninjau langsung kegiatan belajar para siswa di sekolah yang didirikan untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu itu. Namun, ada satu momen yang membuat kunjungan itu terasa istimewa, bukan karena pidato atau sambutan resmi, melainkan karena selembar surat sederhana yang ditulis tangan oleh seorang murid kelas 7 bernama Alvindra Aulia Ramadan. Senang banget. Terus ceritain dong. Pertama awalnya disuruh syuting pas ada Kementerian Keuangan tuh. Kirain cuma Kementerian Keuangan doang. Ternyata tiba-tiba ada Pak Wapres mau kesini, kaget. Terus pas sekarang ketemu kaget banget. Kira. Anak berusia 13 tahun itu sempat maju ke depan kelas dan menyerahkan suratnya langsung kepada Wapres Gibran. Isinya singkat, tapi menyentuh hati. Di kertas bergaris dengan tulisan besar-besar khas anak sekolah, ia bercerita tentang kesehariannya di sekolah rakyat, mulai dari bangun jam 4 pagi untuk salat subuh berjamaah hingga bersih-bersih asrama. Perkenalkan, nama saya Alvindra Aulia Ramadan. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika di Sekolah Rakyat Terpredasi 1 Cirebon. Setiap hari kami harus bangun jam 4 untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh, kami siswa-siswi Sekolah Rakyat mengikuti kegiatan bersih-bersih asrama dan halaman sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banget kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming yang telah membangun sekolah untuk kami rakyat kecil. Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran untuk peduli kepada rakyat kecil. Bapak bantu saya untuk menjadi jenderal seperti Bapak Prabowo Subianto. Saya ingin menjadi presiden atau jenderal tentara. Bantu saya, Pak. Gibran tersenyum, membubuhkan tanda tangan di surat itu, dan sempat menepuk pundak Alvindra sambil berpesan, "Semangat, rajin belajarnya." Bagi Alvindra, momen itu seperti mimpi. Apa aja tadi ngomong apa aja Ngomong Pak apa Wapres? tuh, Kayaknya Pak tadi Wapres? sempat ngobrol Alfian. Cerita apa? Tentang Lihat ke sini dong, lihat ke sini. Ya? ingin menjadi tentara. Oh, pengen jadi tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Ingin seperti Bapak Prabowo Subianto. Terus Terus apa jawaban lagi? dari Pak Wapres apa? Jenderal tentara. Kata Pak Wapres apa? Semangat, rajin belajarnya. Alfian sudah berapa lama tinggal di sini? Mau 4 bulan. Gimana rasanya? Senang, gembira. Ada wali asuh dan guru-guru yang baik. Wali asrama. Betah nggak? Betah dan Betah. Makan atau apa semuanya nggak ada makan kendala? 3 kali. Di sini juga dapat snack siang sama sore 2 kali. Tidur nyaman. Tidur nyaman. Enak di sini apa enak di rumah? Enak di sini lah. Iya. Rumahnya besar ini atau besar di rumah? Besar di sini. Kan di sini. Wali asuhnya siapa sih? Wali asuhnya Pak Indra. Wali asrama? Wali asrama Pak Bima. Di balik keceriaannya, Alvindra menyimpan kisah hidup yang tidak mudah. Ia menjadi anak yatim sejak usia 2 tahun dan kini tinggal bersama ibu dan kakaknya di kawasan Cantilan, Kelurahan Jagasatru, Kota Cirebon. Ibunya seorang ibu rumah tangga, sementara kakaknya bekerja di pabrik. Oke, Alfian, harapannya apa tinggal di sini nanti? Ingin mengangkat derajat orang tua dan menggapai cita-cita. Apa cita-citanya? Ingin menjadi jenderal tentara. Guru IPS Sekolah Rakyat, Hilda Fadilah yang mengenal Alvindra sehari-hari menilai muridnya itu penuh semangat. Alvin anaknya aktif, rajin, dan berani dalam hal positif. Penguasaan materinya baik, bisa baca dan nulis dengan lancar, ujar Hilda. Bagi para guru, kunjungan Wapres Gibran hari itu memberi energi baru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Madini,
mengaku terharu melihat interaksi spontan antara Gibran dan para murid. Pak Wapres sempat melihat ke kelas-kelas ya, ke kelas-kelas pada saat anak belajar. Pak Wapres datang tapi tetap belajar, nggak bisa diganggu. Tapi akhirnya anak-anak, alhamdulillah Pak Wapres sangat ini banget sama anak-anak. Kemudian Pak Wapres memberikan kesempatan pada anak untuk anak-anak itu membuat surat, ada yang menggambar minta ditandatangan sama Pak Wapres. Jadi Pak Wapres nanti langsung berinteraksi dengan anak-anak satu-satu. Jadi itu luar biasa karena kedekatan Pak Wapres dengan anak menambah imun buat anak-anak kita di sini, karena anak-anak di sini kan anak-anak yang dari prasejahtera diselidik atau kurang. Jadi dengan adanya Pak Wapres datang ke anak-anak ini imun buat mereka, semangat lagi buat anak-anak. Dan Pak Wapres sangat tadi melihat langsung gimana belajar di sekolah, di kelas, kebetulan ibu gurunya juga langsung mengajar, dan Pak Wapres melihat kelihatannya sangat anak-anak juga sangat menikmati Pak Wapres datang, dan Pak Wapres sendiri sangat senang melihat kondisi anak belajar, tanya jawab dengan ibu guru, dan disaksikan Pak Wapres, dan mereka bagus gitu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Oke, siap ya, izin. Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Santi Rahayu, juga menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah pusat terhadap sekolah yang dibangun untuk memutus rantai kemiskinan itu. Kami di sini bersyukur alhamdulillah kedatangan daripada Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran, alhamdulillah sedang meninjau sekolah rakyat. Alhamdulillah sekolah rakyat ini memang pembangunan sekolah rakyat ini kita dibagi 3 satgas. Kebetulan ada satgas tentang perekrutan siswa, itu bagian kami di Dinas Sosial. Kebetulan tentang tenaga pendidik dan kependidikan itu Dinas Pendidikan, dan sarana prasarana itu adalah Dinas PU. Alhamdulillah Kota Cirebon semenjak launching tanggal 6 Juli sudah dibangun sekolah rakyat dengan rincian 2 rombel SD dan 2 rombel SMP. Satu rombel itu terdiri dari 25 orang. Jadi semua peserta yang ada di SN ini berjumlah 100 tadinya. Tadinya 100. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kondisi anak, akhirnya banyak yang ada yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebanyak 26 orang. Jadi kami di sini sekarang, kondisi existing sekarang adalah dengan 3 rombel, yaitu 1 rombel SD dan 2 rombel SMP. Kami alhamdulillah di sini semua siswa di asramakan sesuai dengan tujuan daripada Pak Prabowo. Di sini anak-anaknya berasal dari desil 1 dan 2, di mana tujuan daripada SR ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Alhamdulillah dengan adanya SR ini kami mewakili warga Kota Cirebon, mewakili pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih dengan adanya sekolah rakyat ini. Alhamdulillah mereka sangat keluarga masyarakat Kota Cirebon itu sangat diuntungkan dengan adanya sekolah rakyat ini. Tadi gimana Bu komunikasi dan interaksi dengan Pak Wapres? Pak Wakil itu tadi melihat bahwa dia menanyakan tentang apa saja yang belum ada. Tadi kepala sekolah kebetulan menyebutkan seragam pramuka masih belum, kondisi komputer juga masih belum. Tadi Pak Wakil itu berbicara masih sudah tender, mungkin tinggal menunggu waktunya saja pendistribusian ke sekolah rakyat. Tender apa itu Bu? Tender ini pengadaan komputer. Tadi itu pengadaan komputer, yang jelas komputer, terus seragam yang tadi dibicarakan. Hari itu, surat Alvindra mungkin tampak kecil dan sederhana. Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia pendidikan yang sering bicara tentang kurikulum dan anggaran, surat seorang anak yatim kepada Wakil Presiden menjadi pengingat tentang makna paling dasar dari pendidikan, rasa terima kasih dan mimpi untuk hidup lebih baik. Seperti diketahui, suasana di Sekolah Rakyat SR Cirebon mendadak riuh pada Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025 pagi. Para guru berjejer di halaman menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, rombongan kendaraan Wapres berhenti di depan gerbang Jalan Pronggol nomor 19, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Gibran turun dengan senyum ramah, disambut jajaran guru dan pejabat sekolah yang sudah menunggu sejak pagi. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo turut mendampingi dalam kunjungan tersebut. Begitu memasuki area sekolah, Gibran meninjau asrama para murid, lalu naik ke lantai 2 untuk melihat proses belajar. Di salah satu kelas, seorang murid bernama Alvindra Aulia Ramadan menyerahkan surat tulisan tangan kepada Gibran, yang kemudian menandatanganinya. Kunjungan Gibran ke sekolah ini menjadi bagian dari rangkaian 2 hari agendanya di Cirebon setelah sehari sebelumnya meninjau kampung nelayan Citemu dan berdialog dengan para nelayan.